tubuh kita ini tidak ada yang simetris. Telinga kanan dan kiri kalian itu juga nggak simetris. Ya, walaupun kanan dan kiri tubuh kita ini tidak simetris. Karena mata kanan dan kiri pun itu tidak simetris. Alis kalian yang perempuan yang biasa ngalis, kanan dan kiri juga pasti nggak simetris. Ya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan bagian payudara, kanan dan kiri itu juga tidak simetris, gitu ya. Belum apalagi apa kanan yang lebih besar atau kiri yang lebih besar, gitu kan. Tapi pada yang tahap awal ini itu kita melihat apakah adanya perubahan yang sangat drastis dari bentuk payudaranya. Apakah yang kanan itu lebih besar, sangat besar, ataukah terlihat jangan-jangan terlihat dari kasat mata sudah terlihat ada benjolan. Kadang kan ada yang tidak sadar, ternyata memang sudah dari kasat mata pun tidak perlu diraba, itu ada benjolannya, sudah ada benjolan kayak bakso seperti itu. Ya, cuman terkadang kan orang tidak sadar kalau tidak memperhatikannya. Nah, pada tahap ini kita melihat memang apakah pada bagian payudara ini ada ketidakseimbangan yang sangat salah, ya. Saya udah habis jalan setengah, ya. Ya, apakah ada ketidakseimbangan yang sangat besar antara kanan dan kiri, ya. Jadi yang pertama itu berdiri tegak. Jadi lihat nih, nah, yang bentuknya tadi kanan dan kiri walaupun tidak sama, apakah ada perubahan bentuk? Dan yang paling sering itu adalah perubahan kulit. Tanda awal kanker payudara adalah kulit pada bagian payudara itu kayak kulit jeruk. Tahu kulit jeruk? Ya, yang agak geradak-geradak, yang ada sekat-sekatnya itu. Nah, tanda awal pada kanker payudara adalah adanya perubahan kulit di payudara, itu namanya kayak kulit jeruk. Jadi saya nggak ada gambarnya nanti ya, kalau pas kuliah, kita belum kuliah sih soalnya ya. Jadi belum ngasih materi. Jadi pada kulitnya itu dia memang seperti kulit jeruk. Kalau memang benar-benar dilihat tuh kayak kulit jeruk. Itu bukan semuanya ya. Jadi misalnya di payudara, misalnya di sini, atau di sini. Tidak semuanya, bukan semua bagian payudaranya, bukan. Tapi hanya sebagian, misalnya di kanan atas atau di bawah. Nah, itu harus dicurigai. Ya. Kemudian pembengkakan, ada perubahan pada puting. Misalnya tiba-tiba putingnya terjadi luka atau terjadi adanya pengeluaran cairan yang tidak biasa, kecuali ibu-ibu menyusui ya. Kalau yang keluarnya ASI ya ASI, gitu kan. Tapi kalau memang ibunya tidak menyusui tapi tiba-tiba ada keluaran cairan dari payudara, itu juga harus dikhawatirkan. Malah kadang ada yang keluarnya nanah, ada yang keluarnya darah. Nanti kalau kalian praktek KMB semester 6, biasanya nanti ada praktek di ruang rawat inap wanita, ya, ruang bedah wanita. Nah, itu biasanya ada tuh pasien-pasien kanker payudara, ya. Dan itu nanti kalau kalian ngelakuin perawatan luka, dulu kadang kan darahnya tuh nggak bisa berhenti. Jadi mau kita dep pun jadi bingung. Jadi ya udah, mau nggak mau diselesai ini, ya nggak mungkin bersih perawatan lukanya, gitu kan. Yang penting kita ganti perban, kita bersihkan, kita tutup lagi, kita dep dengan kasar. Karena pendarahannya kadang jadi, ya itu kalau yang udah parah, kadang sampai ke bagian ketiak. Ya, kalau itu udah biasanya udah metastasis ke organ-organ lain, ya. Oke, jadi yang pertama tadi berdiri, gini, biasanya tangan kita di belakang. Ibu, tangannya tolong di belakang, di sini, ya. Kemudian ini kan kaca, yang melihat itu adalah si pasiennya, ya, gitu kan. Yang lihat itu adalah pasiennya. Yang tahu bentuk tubuh kalian sendiri kan kalian sendiri, ya. Ada perubahan atau tidak ya kalian sendiri. Gitu. Jadi makanya sadari pemeriksaan payudara sendiri. Yang tahu bagian tubuh kita, yang tahu perubahan bentuk tubuh kita, ya, si pasien, ya. Jadi ini di depan kaca itu hanya untuk melihat apakah ada perubahan warna, bentuk dan perubahan pada bagian kulit, ya. Itu yang tahap pertama. Oke. Kemudian yang kedua adalah di sebelah sini, ya. Sudah di sini, di sini. Nah, ini pada bagian otot dada itu dikencangkan. Nah, ya. Nah, itu melihat apakah ada benjolan atau tidak. Ini sebelum kita palpasi ya.
Jadi sini, nah ibu nanti ke depan kaca, ibu tahan nafas dan tarik nafasnya sedikit, kita kontraksikan dada. Nah, kalau kita kontraksi, apalagi dada ini kontraksi, akan terlihat bagian payudaranya ada benjolan atau tidak. Nah, yang lanjutnya adalah dipalpasi. Ya, dipalpasi, tangannya satu begini, nanti di pundak. Ya. Kalau memeriksa payudara kanan, yang diangkat tangan kiri. Kanan. Benar-benar saya ngangkat tangan kiri, ngomongnya kiri. Ya, kalau memeriksa payudara kanan, yang diangkat adalah tangan kanan. Tangan kiri yang mempalpasi dengan 2 jari. Ya, misalnya ini tadi, ya. Ini segini. Nah, ini kita yang kiri 2 jari dengan palpasi. Ya. Bisa dengan atas ke bawah. Ya, dari pinggir atas ke bawah itu melihat apakah ada benjolan atau tidak, teraba benjolan atau tidak. Ya, juga bisa dengan melingkar dari luar ke dalam. Nah, atau juga dengan ke atas semua. Ya, kalau saya biasanya lebih enak itu ketika mandi. Ya, kalau perempuan ketika mandi itu lebih enak untuk memeriksa payudara sendiri. Ya, apalagi kalau perempuan kan mandinya lama. Ya, gitu kan. Entah mau sambil luluran, entah sambil apa gitu ya, gitu. Ya, nyalakan aja bikin yang lain-lain puasa, ya. Nggak tahu kamu akan nanti semua di sini. Saya sih juga salah ya, harusnya kasih itu salah lebaran nanti. Ya, oke nggak apa-apa. Ya, harusnya praktikumnya setelah lebaran ini ya. Jadi nggak apa-apa. Tasya takutnya setelah lebaran saya ke Solo lagi, karena memang kan saya masih lanjut kuliah, jadi masih bolak-balik Solo, gitu kan. Jadi yang dikhawatirkan adalah nanti kalau saya habis lebaran takutnya nggak ketemu, malah saya di Solo nggak bisa kasih praktikum. Ya, kemudian sudah dipalpasi tadi, bisa dengan ke atas ke bawah, melingkar dari luar ke dalam, bisa juga dengan dari ke atas semua, dari bagian luar ke bagian dalam. Yang terakhir, ya itu ada yang selanjutnya tadi pencet. Kecuali kalau pada ibu menyusui, pasti yang keluar ASI. Nah, kalau pada ibu tidak menyusui, itu yang dikhawatirkan yang keluar adalah seperti misalnya nanah, darah, ya, atau cairan-cairan yang lainnya. Nah, kalau itu keluar, itu dikhawatirkan, itu harus diwaspadai sebagai tanda, salah satu tanda dari kanker payudara. Ya, itu tadi kalau dia secara diri. Boleh juga boleh tiduran. Ya. Ya. Kalau tiduran sama, posisinya tidur di bawah ini leher ke pundak, itu ditaruh bantal. Jadi ininya posisi sini lebih tinggi daripada kepala. Nah, sama dirabannya dari atas ke bawah, melingkar dari luar ke dalam, atau ke atas semua. Dan satu lagi yang saya lupa, jangan lupa pada bagian ketiak diraba. Karena terkadang tidak teraba benjolan di bagian payudara, tapi teraba benjolan ke bagian ketiak. Ya, itu juga sebagai salah satu tanda kanker payudara. Karena bagian payudara diraba, tapi bagian ketiaknya enggak. Padahal ternyata di bagian ketiaknya ada daerah ketiak, dari sini ke ketiak itu juga diraba. Ya, tadi kalau di sini posisinya berdiri dan tidur. Sebenarnya posisinya boleh berdiri, boleh dilakukan dengan tiduran, dengan metode palpasi yang sama. Ya, kemudian kalau ada benjolan ditandai, ya, ditandai misalnya dengan ya pakai spidol atau apa, baru langsung ke petugas kesehatan. Nanti biasanya di situ baru dicek kembali benjolannya, dan kemudian biasanya akan dilanjutkan dengan dikonsulkan ke dokter onkologi atau ke dokter penyakit dalam biasanya ya, biasanya untuk di konsul bisa. Kalau karena di sini mamografi itu tidak semua rumah sakit punya. Ya, biasanya yang paling singkat adalah yang paling mudah adalah di konsul. Sudah, itu aja.